لأولي الألباب. وقال الله تعالى في آيات الأخرى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Sadaqallahul azim. Yang ulun tuan muliakan Abu Tunku Imam Syekh Masjid, yang ulun tuan muliakan panitia pelaksana kegiatan subuh berjamaah di hari Selasa, dan yang ulun tuan muliakan kepada khadim syiar muhibbah subuh yang dengan syiar muhibbah subuh lahirlah kegiatan-kegiatan ibadah subuh yang lain, dan teristimewa kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniatkan i'tikaf di dalam bulan yang mulia ini, di dalam bulan yang termasuk 4 bulan-bulan haram, sejenak para hadirin, hadis-hadis marilah kita merenungkan alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam bulan yang mulia ini kita termotivasi, kita tergugah pikiran kita untuk melakukan satu ibadah yang ibadah ini merupakan satu ibadah yang terlahirnya syariah di atas permukaan bumi Allah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pembicaraan kita di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf, Allah nepegah laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh kebit-kubit nalah di dalam kisah-kisah, di dalam peristiwa-peristiwa, di dalam kejadian-kejadian orang yang telah terdahulu, itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi ingatan, bahkan menjadi hukum syariat liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita semua ini adalah di sisi Allah makhluk yang sama. Saban teman, hana beda manusia dengan makhluk yang lain. Hana beda. Menyadana pegah tanyo manusia saban dengan makhluk, dengan bakai saban, dengan binatang saban, bahkan dengan makhluk-makhluk mati yang lain sama. Setelah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, wadekatreun ayat Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasulnya, di sanalah terjadi perbedaan. Inankah terjadi perbedaan? Pada saat terjadi perbedaan, turunlah ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti di sanalah letak pengecualian kita dengan makhluk yang lain. Nahu ilaihi Allah Subhanahu wa taala secara umum.
Lalu setelah itu apakah ada manusia itu merasa terpanggil dengan panggilan Allah? Atau adakah manusia itu dia mendengar terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala? Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengecualikan kembali. Rupanya orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang naakai, orang-orang yang menyadari dirinya adalah orang yang berakal, orang-orang yang menyadari dirinya adalah sebagai makhluk yang paling mulia. Pada saat itu menyadari dia dipanggil oleh Yang Maha Pencipta. Lalu setelah itu Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Kagu kecualikan oleh Allah mono semula manusia. Ada sebahagian manusia yang terpanggil dengan panggilan Allah, ada yang tidak. Lalu setelah itu Allah panggil dengan orang-orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala nehoi dengan orang-orang yang beriman, rupanya ada sebahagian orang beriman itu yang percaya saja. Dia percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya ada kitab, ada rasul, ada untung baik, ada untung jahat. Terlepas daripada apakah itu di mulutnya saja atau sampai ke hatinya. Rupanya tidak semua orang yang beriman itu adalah dia takwa. Kadang patih menteng. Iroku menyepakat releh menasah nyan mati kuting. Tapi semayang hana. Berarti dia sebahagian darinya percaya dengan keimanannya tentang tempat-tempat ibadah. Tetapi yang tidak ada padanya adalah ketakwaan. Hana takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajitinabu nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Lalu dalam setiap orang-orang yang bertakwa pun kadang-kadang juga Allah mengecualikan lagi, di mana Allah Subhanahu wa taala, ketakwaanmu itu pun belum, kata Allah, kalaulah di dalam ketakwaanmu itu belum ada keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari beberapa kata ini, marilah kita menelusuri beberapa sejarah-sejarah yang terjadi dari sejak Nabi Allah Adam alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Muhammad, watlu, baca fi'at ligata Muhammad, khabarkan olehmu wahai Muhammad, sampaikan olehmu wahai Muhammad, naba'a bani Adam bil haqq, berita dua orang anak Adam, idz qarraba qurbana, pada ketika kedua anak ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, diterima dari salah satu dari dua anak Adam ini dan tidak diterima salah satu di antara keduanya. Lalu di antara salah satu keduanya berkata, qala la aqtulanna, sungguh akan aku bunuh engkau wahai saudaraku. Lalu setelah itu Allah berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan hanya saja kata Allah, atega hasar li Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, itulah daripada orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat nepegah Siti Hawa ne getanyo ne mengandung 20 sage.
dalam seumur hidup beliau bersama ne agam gedanyo ne mengandung 20 saga. Setelah itu tentulah secara manusiawi, secara biologis manusia haile gemana sampai mencapai sekian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam supaya kelanjutan keturunan. Jadi bek memada dengan 20 saga mengandung, dan tidak hanya memada dengan 41 putra putri daripada anak daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka dikala itulah pertama sekali Allah memerintahkan kepada keturunan Adam alaihissalam untuk melaksanakan pernikahan. Ya Nabi. Dan ingat, lahir pertama sekali untuk melaksanakan pernikahan. Neyo mekawin yaitu sulang salin, bek mekawin yang sekandung. Sebab dalam setiap lahir anak daripada Siti Hawa, sidroagam tiroineng. Dan tidak boleh kawin yang sekandung, harus kawin silang. Maka dikala itulah terjadi gejolak yang luar biasa di dalam keluarga Nabi Allah Adam alaihi salam, dan yang terjadi itu hanya kepada Habil dan Qabil. Yang itu disebutkan, diriwayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Tapi para hadirin, apa yang terjadi? Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam memerintahkan melaksanakan kurban kepada putra-putrainya. Yang geyu kurban watenyan memang geyu kurban dalam riwayat hanya kepada 2 orang ini, tetapi yang ada makna di sana diperintahkan untuk melaksana itu setelah itu semua keturunan Adam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dikala itu para hadirin, ini yang menjadi catatan buat kita. Yang bahwa Qabil, yang dalam riwayat dia adalah putra daripada Nabi Allah Adam yang dilahirkan di dalam surga. Sedangkan si Habil adalah lahi no ibumu. Di sanalah si Qabil ini dia membantah orang tuanya. Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dengan dia mengakui dirinya orang yang paling hebat. Ayah, lun lahir di dalam surga, ayah. Sedangkan si Habil lahir dia di bumi. Tentu saya yang paling mulia. Saya dan adik yang sekandung dengan saya si Iklimah terlahir di dalam surga. Dalam sebuah riwayat menan pegah. Walaupun Qil mengatakan juga lahir di dunia. Tetapi yang jelas di sana disebutkan yang bahwa Qabil ini dia membantah orang tuanya. Ini yang pertama. Hayayah lu ngurung yang hebat lahir dalam surga. Si Habil engkau dia lahir di bumi. Pani mungkin lu menikah orang dalam surga ngan orang lahir dalam bumi. Ini kita kembali di dalam surah Jin. Kiban iblis pada saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Ya Allah, saya engkau jadikan dari api, sedangkan Adam engkau jadikan dari tanah. Panina cocok lu manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia engkau nikahkan kepada Adam yang engkau jadikan dari tanah. Dia makhluk hina. Kesombongan yang terjadi pada si Qabil itulah awal mula daripada godaan iblis yang dia tidak berhenti menggoda keturunan Adam alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dikala itu si Qabil, yang pertama si Qabil ini merasa sombong, merasa angkuh, merasa dirinya orang hebat, merasa jih adalah orang yang paling terhormat. Dia membantah orang tuanya. Yang kedua si Qabil ini adalah durhaka kepada ayahnya. Dan pada saat Allah memerintahkan Adam geyu sia kurban,
Inilah letaknya si Habil. Dia dengan penuh kehinaannya kepada Allah dan kepada ayahnya. Dia diberikan suatu keistimewaan oleh Allah, yaitu orang yang berhasil dalam peternakan. Si Qabil orang yang berhasil dalam pertanian. Kedua-duanya ini diberikan yaitu petani yang sukses. Qabil berhasil, si Habil pun berhasil dalam berternak. Si Qabil dia memilih berupa gandum, anggur dalam riwayat dan buah-buah yang lain. Menyata pegah lagi tanya, ijo boh kakusut. Boh kabak ujung-ujung cadun. Boh yang kau but menyata pegah. Yang maksudnya keikhlasan daripada si Qabil itu tidak ada. Dan kebaktiannya kepada ayahnya hana. Sedangkan si Habil anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dia memilih seekor domba, yang domba itu adalah domba yang sangat dia sayangi. Menyata pegah domba yang igusuk-gusuk tapi domba yang pernah kadang-kadang dia menyuapkan makanannya dengan tangannya. Sesuatu yang sangat dia cintai, yang paling disayang oleh si Habil, itulah yang dipilih oleh si Habil untuk berkorban perintah daripada ayahnya, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diletakkanlah di atas sebuah bukit. Maka dengan kehendak Allah, inilah yang menjadi ingatan bagi kita dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu daripada orang-orang yang bertakwa. Abu bisa taco aju intisari daripada sejarah yang pertama ini, yang bahwa alhasil korban daripada si Habil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu tunggu sekalian, karena ketulusan dan keikhlasan daripada si Habil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah si Qabil ini melakukan pelanggaran, sambung menyita pegang. Satu kesalahan dalam sejarah tersebut menyagetanyo hanta tim perbaiki diri, menyahana tatim legetanyo taubat kepada Allah, maka dosanya sambung. Larilah ke negeri Yaman. Di sanalah dia membuat yang pertama sekali sesembahannya kepada api. Lalu berlanjut dengan berbagai kemaksiatannya. Kenapa? Kesalahan yang pertama, kalau dia belum bertaubat. Nyana, salah menyahanata tim taubat, dosa sambung. Nyo kali kepegah li Allah dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah. Baik tayak kun mono lagi tanyo. Alah, mana Adam pih nasid bundawah karusi nyanta mahlam anak Nabi Yakub mentang nasid mesambung itu adalah bahasa orang-orang yang orang tersebut menyimpang dengan akidah. Sebab itanya salah akidah dengan ucapan, kita katakan Adam saja ada buat kesalahan dalam surga. Nabi Adam mendangnya kepubut halah dalam surga. Belum tanya. Ingat Abu Tunggu sekalian. Mengatakan kepada Rasul Allah berbuat kemaksiatan, maka keluar dari akidah. Tetapi Nabi Allah Musa pernah dia mengatakan mengadu kepada Allah, ya Allah, apakah surga itu tidak ada penjaga? Sampai-sampai yaitu iblis bisa menggoda Adam. Putra dijawab oleh Allah, aku lebih tahu apa yang tidak kamu tahu. Semua yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi yaitu ketentuan hukum. Gejolak dua anak Adam, Nabi Allah Adam alaihi salam, rupanya melahirkan syariat. Ini yang pertama. Lahir syariat pertama sekali di dunia adalah dengan kurban. Kamu untuk kurban, bek tanggap ala sunat kurban.
Tapi yang harus kita ingat dari sejarah yang saya baca ini, pertama sekali lahirnya syariat adalah dengan melaksanakan kurban. Yang pertama. Setelah itu kurban si Habil ini diterima, rupanya diabadikan oleh Allah di dalam surga. Dikubah dan diabadikan dalam surga. Rupanya proses syariat ini berlanjut. Berlanjut Abu Syariah. Maka kalaupun ada syariat-syariat yang memutarbalikkan isi Al-Quran, Abu nepelajari sejarah dari dasar. Syariat yang pertama, itulah yang sudah dikumpulkan dalam Al-Quranul Karim. Berlanjut dengan yaitu kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebahagian kita mengatakan yang bahwa begitu tega Nabi Allah Ibrahim, dia meninggalkan anak dan istrinya dalam sebuah gurun pasir. Yang di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada daging, tidak ada manusia. Takut lagi tanya lagi nyan. Oh nyan menunggu. Nah yang kemenan tempat tidak. Oh menunggu. Yang ke abah ulok-ulok udah yang orang beriman. Nyan ke kagum mendawa dua boh perumoh. Nyan nah yang bahasa lagi. Kembali loh yang bahwa segala sesuatu yang terjadi itulah yaitu melahirkan syariat. Dari Palestina, Nabi Allah Ibrahim kepinah Nabi Allah Ismail dan Siti Hajar ke dehunang Mekah. Falamma ma'ahu sa'ya. Maka manakala yaitu Nabi Allah Ismail ini sedang lugu-lugunya, sedang dewasa, sedang beranjak keremajaannya, turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kurban. Urawati kurung, uro ke-8, yaitu peristiwa yang sangat bersejarah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Urawati kurung, sejarah mencatat hari Arafah, di mana mengenalnya Nabi Allah Ibrahim yang bahwa ini mimpinya dari Allah. Mesambung lemabu sejarah. Maka dengan ketulusan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam, kebaktian daripada Nabi Allah Ismail kepada ayahnya. Ayah menyahnyau ata Allah ya Allah. Wahai ayah, nepuput aju ya Allah. Bahkan dalam riwayat Nabi Allah Ismail, netup matalung ya Allah. Ya wahai ayah. Kemudian engkau ikat aku wahai ayahku supaya aku tidak banyak bergerak. Keikhlasan Nabi Allah Ismail mesambung dengan keikhlasan Habil. Sambung dengan keikhlasan Habil. Lalu apa yang terjadi para hadirin? Dengan ketulusan dua orang anak dan ayah ini. Hati Nabi Allah Ibrahim, anak satu-satunya yang ditinggalkan di Mekah, kalulun putih dari Palestina menuju geyu perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Tapi Nabi Allah Ibrahim melakukannya. Nabi Allah Ismail hani pulang apa ayah? Ayah lun pinah lun ngan mak ino lun tiak lun ngan mak ino kemudian lelaki sialam lu. Tidak demikian. Allah sudah menyebutkan di dalam surah As-Saffat yang bahwa insya Allah wahai ayah engkau akan melihat aku adalah orang-orang yang sabar. Luar biasa. Ketulusan ayah, keikhlasan anak, baktinya kepada orang tua, lalu diganti dengan kurban yang sudah diterima oleh Allah, yaitu milik daripada sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketulusan dan keikhlasan penentuan diterimanya ibadah seseorang. 31 keturunan kemudian, 10 sabuh keturunan kemudian, mayahana filaf nabu, yaitu kisah Abdul Muttalib, yang dikala itu di Mekah hanya seorang anak daripada Abdul Muttalib, yaitu Haris. Pada saat Haris ini melihat seorang anak sangat talu langkawan, lalu dia bernazar kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya ini anak laki-laki 10 orang. Gemenazar ba Allah, lalu diterima doanya oleh Allah, diberikanlah 10 orang anak laki-laki. Nazar Abdul Muttalib. Salah satu di antara mereka saya akan kurbankan untukmu di depan Ka'bah wahai ya Allah.
permohonan daripada Abdul Muttalib, Abu Tunggu sekalian. Singkat cerita ada pegah Abu Tunggu sekalian. Begitulah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan daripada Abdul Muttalib yang nazarnya dia tetap dia lepaskan. Lalu dikala itu, walaupun terpegah terjadi gejolak orang-orang Quraisy dikala itu, mereka tidak terima dengan kebijakan daripada Abdul Muttalib. Nanti akan berkesinambungan penyembelihan anak. Lalu dimintalah sesuatu keterangan dari pemuka-pemuka Mekah dikala itu. Maka geyulah undian. Setiap undian selalu saja yang kena Abdullah, anak yang sangat dia cintai. Geyuganto dengan 10 ekor unta. Kemudian diundi lagi. Kenang lomba Abdullah. Diundi lagi, diundi. Selalu saja undian itu mengenai Abdullah. Maka 100 ekor untalah dikorbankan sebagai penebus daripada Abdullah. Abu Tunggu sekalian, leboh kisahnya. Sehingga Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepegah, saya adalah terlahir dari 2 orang, kakek dan nenek yang hampir disembelih. Lonyo lahir daripada 2 dro urang, nek tu dan Abu Syi'lun yang hampir disembelih. Abu Tunggu sekalian, selamat menyata pegah bahasa manusia. Selamat Nabi Muhammad yang tak agung-agungkan legetanya sebagai penghulu sekalian alam, yang tak peringati maulid Nabi sampai 5 bulan kalau di Aceh, sampai 5 bulan perlu di Aceh. Tak peringati maulid Nabi. Pernahkah kita mengingat sebuah sejarah yang luar biasa? Peristiwa sejak daripada Habil, peristiwa daripada Nabi Allah Ismail, Abdullah yang hampir disembelih. Maka secara manusia tak pegah yang bawa selamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itulah ketentuan Allah karena lahirnya syariat kurban. Maka Abu Tunggu sekalian, walaupun leketanya tak pegah kurban yang tunat, tak ingat sejarah Abu. Bahkan ayat-ayat Allah, ayat qat'i memandung. Menyahlain mantengna dhanni makna. Sedekah-sedekah yang lain masih ada dhanni makna. Tetapi rentetan sejarah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah tentang kurban ini membuktikan, walaupun dalam syariat kita Nabi Muhammad mengatakan kurban itu wajib atasku dan sunnah kepada umat, tapi ada sebahagian madhab yang mengatakan yang bahwa kurbannya wajib. Abu Tunggu sekalian, kurbannya wajib, maka kitanya adalah sunnat muakkad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingat nahabulahi syariat yang pertama dengan kurban. Ingat nahabu sekalian yang bahwa Nabi Muhammad ini dalam sejarah sampai beliau mengaku yang bahwa aku ini terlahir daripada 2 orang yang hampir disembelih, hampir dikorbankan. Berarti begitu besarnya fadilah melaksanakan kurban. Maka nepegah ya Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musalla. Sona kelebihan rezeki Nabi Allah, maka dia tidak mau melaksanakan kurban. Fala yuqarribanna musalla. Maka beto ibadah dengan ibadah lu bungeh ke Nabi bagi orang yang na kemampuan. Maka sering kita mendengar yang bahwa kiban kemampuannya hanya lebih daripada 4 hari di hari raya Idul Adha, na lebih peng, maka itu diberi tergolong kepada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang menyebutkan yang bahwa man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. So mantang kelebihan rezeki Nabi oleh Allah, dia tidak mau melaksanakan kurban, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Maka hendaklah mati ia
Yalah, dah kepilih, pilih Yahudi, pilih Nasrani. Banyak ke Israel, sabi-sabi bungeh itu. Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Tapi ingatlah kita kepada hadis Nabi, "Falyamun insya'a Yahudiyan aw Nasraniyan." Menyahna kelebihan rezeki haitem ti kurban, na perlekah mati Yahudi, na perlekah mati Nasrani, tinggalkan kurban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu tunggu sekalian. Begitu pentingnya pelaksanaan kurban ini. Sejarah mencatat ayat Al-Quran pun baik dalam ayat-ayat mufassil, ayat-ayat mutawassit, mandumna ayat tentang kurban. Bahkan tidak asing lagi ya Bu. Yang habis-habis gedanya kita baca sekurang-kurangnya inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Yang cika ayat langganan tanyo lang semayang. Tapi pernahkah kita merenungkan fasalli li rabbika wanhar? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam hadisnya sebut, terserahlah orang mengatakan itu hadis dhaif kah atau itu bermacam-macam. Tapi Rasul mengatakan bahwa yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, "Idza husyiral mu'minuna min quburihim, yaqulu Allah Ta'ala, ya malaikati, la tumshu ibadi rajilina, bar'arkabuhum ala najaibihim." Apabila kita ini bangkit, orang-orang mukmin ini bangkit dari alam kuburnya, Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai para malaikatku, jangan engkau biarkan hamba-hambaku berjalan dengan kaki-kakinya. Maka berikanlah kurban-kurban mereka, karena mereka sudah terbiasa menaiki kurban. Kurban kendaraan yang pertama adalah tulang sulbi daripada ayahnya. Kendaraan yang kedua adalah kandungan daripada ibunya. Kendaraan yang ketiga adalah gendongan daripada ibunya. Kendaraan yang selanjutnya adalah kendaraan-kendaraannya di darat dan di laut. Dan kendaraan yang terakhirnya adalah pada saat orang-orang mengantarkan dia ke alam kubur. Itulah tandu daripada teman-temannya sebagai kendaraannya yang terakhir di dunia. Pada saat dia bangkit daripada alam kubur, maka berikanlah kendaraan-kendaraan mereka. Itulah kurban yang dilakukan semasa dia di dalam dunia dengan menyembelih di hari raya kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari sejarah yang cukup panjang walaupun sikat-sikat saya sampaikan, tetapi kurbannya adalah rentetan sejarah yang berkepanjangan untuk melahirkan syariat kepada gedayo. Uronyo gedanyo bisa, yaitu tamu nikah, acara yang cukup besar kita buat anak pesta. Pernikahan yang sangat meriah itu terlahir, ingat Abu, sejarah, yaitu peristiwa Habil dan Qabil untuk putren syariat perkawinan. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada gedanyo memandung mabutuku sekalian. Tidak ada amal yang lebih mulia di sisi Allah setelah malam hari raya Idul Adha, malam mustajabah. Mulai daripada 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, 6, 7, 8, 9. Orang yang berpuasa seperti kita puasa setahun, 1 hari berpuasa, lagi ada puasa itu. Bahkan walayalin ash pun mengatakan 10 yang awal di bulan Zulhijjah, malam hari raya, malam mustajabah, esok harinya hana lain Abu yang paling mulia di sisi Allah. Darah kurban sebelum jatuh ke tanah, terlebih dahulu dia sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hana mulia menyata pegah dibandingkan dengan kurban apabila banyak kegiatan yang lain kita lakukan. Nepegat lontong no undang, istilahnya buka pintu di hari raya, tetapi kurban yang paling mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bertergugahlah hati getanyo untuk melaksanakan kurban dengan sejarah yang sangat mencatat di dalam Al-Quranul Karim. Inilah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.